guys, masih bareng Ian di channel Jalan Juara. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman dan cerita gimana cara kita itu untuk menaikkan mental, terutama ketika anak didik kita itu ngedrop atau kalah dalam mengikuti sebuah pertandingan atau perlombaan. Ya, kebayangkan gimana pusingnya ketika pasukan kita atau tim kita itu ngedrop, sampai-sampai ya mungkin jadi pikiran gitu kan. Ya itu kan ya enak juga kalau nggak bisa diselesaikan dengan baik. Nah, gimana sih cara seorang pelatih bisa mengatasi permasalahan tersebut? Oke, yuk tonton videonya sampai selesai. Oke guys, kita bahas. Yang pertama, gimana cara kita untuk menaikkan mental yang ngedrop akibat kalah dalam mengikuti sebuah perlombaan atau kejuaraan. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menerima kekalahan tersebut dengan lapang dada. Ya, nggak ada cara lain untuk tidak bisa menerima kekalahan tersebut dengan lapang dada. Karena ya nggak mungkin gitu. Karena sesuatu yang sudah diputuskan oleh pihak panitia berdasarkan penilaian-penilaian yang diberikan oleh juri di lapangan sesuai potret yang ada, ya itulah hasilnya. Ya, jadi kita selaku pemain atau tim atau regu tersebut ya harus bisa menerima kekalahan dengan lapang dada. Ya, anggap itu sebagai proses belajar untuk mencapai keberhasilan di langkah-langkah selanjutnya atau di kejuaraan selanjutnya. Oke, jangan terlalu diambil pusing. Itu ya yang pertama. Oke, yang kedua, kalian bisa berbicara atau berdiskusi dengan orang-orang yang bisa dipercaya atau positif. Contohnya di sini kalian bisa berbicara atau mengutarakan unek-uneknya. Kenapa harus kita mengeluarkan unek-unek tersebut? Ya supaya tidak terasa sesak gitu ya, khususnya bagi tim yang kalah. Kemudian untuk meringankan juga bebannya gitu kan. Karena dengan kita berbagi kepada orang lain, otomatis nanti kita mendapatkan respon yang mudah-mudahan positif dan kita bisa nerima, ya kan? Apapun itu responnya, baik itu respon yang enak atau tidak enak. Tinggal kita lihat dari sisi positifnya saja. Misalnya kita dengan curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kepada orang tua, kemudian kepada pembina, kepada sahabat, dan kepada pelatih. Ya kan, karena mungkin kalau kejuaraan itu cocoknya ke pelatih kali ya, supaya nanti pelatih itu bisa mengetahui dan bisa merespon dari setiap apa yang sudah dilakukan. Tapi nggak ada salah juga kalau mau bercerita, misalnya kepada orang tua, kepada teman, kemudian ketika dalam sholat gitu kan, supaya lebih enak. Itu lebih pas ya, dan itu bisa dilakukan. Oke, selanjutnya yang ketiga, ya ini adalah menganalisis kekalahan. Kenapa kita harus menganalisis kekalahan? Supaya mengetahui di mana saja celah-celah yang menjadi kelemahan kita, yang menjadi kekurangan kita. Kemudian diskusikan dengan pelatih agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Ya jangan sampai permasalahanmu itu dipendam dan tidak disampaikan. Kan kadang ada pelatih ketika selesai anak didiknya itu selesai lomba sampai ditanya-tanya ya gimana. Nah itu merupakan sebuah dibilang penilaian lah ya, penilaian sederhana yang dilakukan untuk mengetahui mungkin tingkat kesalahan yang bisa dibilang parah atau enggaknya gitu. Kalau dibilang nggak terlalu parah berarti mungkin aman-aman aja, bisa
juara, mungkin seperti itu. Tapi kalau parahnya besar, ya sudah gitu. Mungkin nanti pelatih pun bisa merespon dengan sebijak mungkin gitu ya, dan tanpa menghakimi. Itu nggak boleh ya, karena mereka sudah berjuang dengan sekuat tenaga. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat sekarang yakni perbaiki diri. Kenapa harus perbaiki diri? Karena supaya kita tidak gagal untuk lomba yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali. Ya kan, supaya tidak sakitnya itu bertambah sakit. Jadi mau nggak mau kita harus sering banyak berlatih, banyak latihan, simulasi. Kalau dikritik, diberi masukan, jangan sakit hati. Itu bagian dari proses yang harus dilalui. Kalau nggak kayak gitu nanti ujung-ujungnya kalah lagi, otomatis ya sakit lagi gitu ya. Jadi tolong bisa diikuti ritme atau pola yang diajarkan oleh pelatih supaya kalian makin mantap, oke? Dan yang terakhir adalah jangan menyerah. Kenapa? Ya kalau kita gagal sekali, kita harus bangkit lagi 2 kali, 3 kali. Bisa saja dengan kita mempunyai sikap optimis, motivasi yang kuat, apapun itu bisa memberikan efek positif bagi kita, memberikan semangat untuk kita, dan pasti memberikan dorongan untuk bertanding dan juara. Oke? Pokoknya apapun yang diajarkan atau yang diberikan oleh pelatih, ikuti saja polanya. Kalau salah, silakan tegur pelatihnya. Tapi kalau kamu nanti banyak dikritik dan sebagainya, itu tanda cinta buat kalian supaya kalian bisa lebih bagus lagi. Oke? Paling itu aja sih yang bisa Kang sampaikan. Jika ada pertanyaan atau hal yang perlu kita diskusikan, silakan kalian bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.